Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Nada Izati, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menerima bantuan 1 unit mobil ambulans dari PT Jasara Harja. Bantuan tersebut diserahkan Kepala PT Jasara Harja Cabang Kalimantan Selatan, Benyamin Bob Panjaitan, kepada Direktur RSUD Ratu Zaleha Martapura, Haji Taufik Norman Hidayat. Disaksikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Mobil ambulan ini akan dipergunakan RSUD Ratu Zaleha dalam mempercepat pelayanan serta rujukan bagi pasien RSUD Ratu Zaleha, khususnya untuk penanganan korban kecelakaan. Pemerintah Kabupaten Banjar menerima bantuan 1 unit mobil ambulans dari PT Jasara Harja. Serah terima bantuan hibah mobil ambulans tersebut diserahkan pihak pertama Kepala PT Jasara Harja Cabang Kalimantan Selatan Benyamin Bob Panjaitan kepada pihak kedua Direktur RSUD Ratu Zaleha Martapura Haji Taufik Norman Hidayat. Disaksikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur sampaikan terima kasihnya dan memberikan apresiasi atas pemberian bantuan tersebut. Menurutnya, dengan adanya pemberian fasilitas mobil ambulans ini dapat mempercepat pelayanan serta rujukan bagi pasien RSUD Ratu Zaleha, khususnya untuk penanganan korban kecelakaan. Saidi berharap kerjasama PT Jasara Harja dengan Pemkab Banjar tetap terjalin dengan baik ke depannya dalam memberikan pertolongan kesehatan bagi masyarakat, khususnya untuk urusan pembiayaan dan pembayaran klaim dari PT Jasara Harja ke RSUD Ratu Zaleha Martapura. Kepala PT Jasara Harja Cabang Kalsel Benyamin Bob Panjaitan mengatakan, penyerahan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan korban laka lantas yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Kami dari PT Jasara Harja Cabang Kalimantan Selatan pada hari ini telah menyerahkan 1 unit ambulans sebagai bentuk kepedulian kami terhadap penanganan korban laka lantas yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Ini juga merupakan salah satu upaya dari PT Jasara Harja untuk mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Ambulans ini kami serahkan ke Kabupaten Banjar, khususnya ke Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Banjar ini. Demikian, terima kasih. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kasra Haji Masruri, Kepala Dinas Kesehatan Yasna Khairina, Kepala Dinas Perhubungan Aspihani dan pihak terkait lainnya. Khairin Rif'ah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Satgas COVID-19 Kabupaten Banjar menggelar rakor terkait permintaan berbagai pihak, yakni permohonan dibukanya tempat ziarah wisata religi di Kabupaten Banjar. Rapat ini untuk menjawab surat yang dilayangkan PCNU Banjar, Ketua DPRD Banjar dan Yayasan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Rapat sebagai pertimbangan Ketua Gugus Tugas COVID-19 dalam hal ini Bupati Banjar untuk menjawab surat terkait permohonan pembukaan lokasi ziarah atau wisata religi, apakah dibuka atau tidak. Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi terkait surat pengurus cabang Nahdlatul Ulama nomor 203 tahun 2022 tentang permohonan dibukanya tempat ziarah atau wisata religi di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini digelar di Aula Barakat, Martapura. Rapat tersebut digelar berdasarkan surat dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar dan Yayasan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang memimpin rakor mengatakan rapat ini untuk menjawab surat yang dilayangkan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar, Ketua DPRD Banjar dan Yayasan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Dijelaskan Sekda, rapat ini sebagai pertimbangan Ketua Gugus Tugas COVID-19. Dalam hal ini Bupati Banjar untuk menjawab surat tersebut terkait permohonan pembukaan lokasi ziarah makam Datu Kelampayan. Apakah dibuka atau tidak, nanti berdasarkan surat balasan tersebut. Akan tetapi dari hasil rapat, juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pengelola makam apabila lokasi ziarah tersebut dibuka nantinya. Kita melaksanakan rapat koordinasi Satgas COVID-19 Kabupaten Banjar yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah Kabupaten Banjar, unsur kejaksaan, unsur kepolisian, Polres Banjar, unsur Kodim 1006 Kabupaten Banjar. Seiring dengan adanya surat permohonan yang disampaikan kepada Satgas penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar untuk memohon rekomendasi pembukaan makam Datu Kelampayan bagi penziarah atau masyarakat pengunjung ke kawasan tersebut. Yang intinya dari rapat pada hari ini pada prinsipnya menyetujui untuk memberikan rekomendasi atas permohonan dimaksud, dengan kita juga mempertimbangkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur terkait dengan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, khususnya sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, dan juga yang paling utama adalah memberikan keamanan bagi masyarakat kita seiring dengan masih mewabahnya atau masih pandemi COVID-19 di Kabupaten Banjar dan juga di Indonesia. Rakor ini diikuti Kasipitsus Kejari Kabupaten Banjar Indrajaya, Kabak Operasional Polres Banjar Abdul Mufid, dan perwakilan Kodim 1006 Banjar Pasipers Heru Sukarsun. Selain itu juga hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, Kalak BPBD Banjar Ahmad Solhan, Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar Ahmad Juliadaini, Kasatpol PP Kabupaten Banjar Irwan Kumar, PLT Dinas Pendidikan Liana Peni, Perwakilan Dinas Kesehatan, dan Kabak Hukum. Fahrizal Zidan, Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai salah satu lokasi kegiatan side event W20 tahun 2022 dan merupakan ajang ketiga setelah sebelumnya terlaksana di Sulawesi Utara dan Jawa Timur. Rombongan W20 berkunjung ke pemerintah Kabupaten Banjar dan disambut Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang mewakili Bupati Banjar. Kegiatan W20 terfokus pada isu kesetaraan gender, keamanan, kesehatan, kesejahteraan, dan menghapuskan diskriminasi, kebijakan pemberdayaan perempuan, serta penyandang disabilitas. 20 terfokus pada isu kesetaraan gender dan peran aktif perempuan dalam mempromosikan kesetaraan, keamanan, kesehatan, kesejahteraan, dan menghapuskan diskriminasi, kebijakan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat menyambut rombongan delegasi W20 di Mahligai Sultan Adam Martapura. Dikatakan Hilman, Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai salah satu lokasi kegiatan side event W20 tahun 2022 dan merupakan ajang ketiga setelah sebelumnya terlaksana di Sulawesi Utara dan Jawa Timur. W20 merupakan wujud ekonomi inklusif dengan mendukung pelaku ekonomi kreatif yang dikelola oleh para perempuan, sehingga dapat terciptanya kesejahteraan perempuan dan kesetaraan gender, serta meningkatkan kesadaran dan kesehatan perempuan dengan program keluarga berencana. Sekda berharap dengan ditunjuknya sebagai salah satu bagian event W20 akan menjadikan Kalimantan Selatan tidak hanya dikenal dunia luar, tetapi menjadi sarana untuk Kabupaten Banjar sebagai salah satu daerah yang berkomitmen kuat terhadap kemajuan perempuan yang manis. Destinasi wisata yang termasuk dalam top 5 unggulan Kabupaten Banjar disebutkan Hilman diantaranya Pasar Terapung di Lok Baintan, Penggosokan Intan, dan Makam Gurus Kumpul yang akan dipasarkan secara internasional. Alhamdulillah tadi
pemerintah Kabupaten Banjar sudah menerima delegasi W20 yang berkunjung ke Kalimantan Selatan dan juga bagian dari rundown kegiatan pelaksanaan berada di wilayah Kabupaten Banjar, yang mana hari ini tadi sempat ke Kiram, kemudian hari ini mereka berbelanja ke pertokoan Cahaya Bumi Selamat sebagai tempat yang unik di tempat kita, pertokoan yang menjual batu permata dan juga kerajinan daerah. Nah, ini harapannya keberadaan delegasi yang datang ke Kalimantan Selatan, khususnya ke Kabupaten Banjar di Kota Malapura, bisa kita manfaatkan dengan optimal sebagai bagian dari upaya kita mempromosikan wilayah kita dan juga untuk memperkenalkan produksi produk kerajinan daerah dan keunikan yang merupakan ciri khas dari wilayah Kabupaten Banjar yang berbeda, dan harapan mereka akan balik lagi ke wilayah kita sebagai wisatawan. Nah, ini yang kita manfaatkan dengan optimal keberadaan dari rangkaian kegiatan ini. Dan untuk Kabupaten Banjar ada titik destinasi wisata dari keindahan alam, dari wisata religi yang kita miliki, dari produk-produk kerajinan dan juga batu permata yang berbeda dari daerah lain. Nah, ini harapannya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kita yang sempat terpuruk sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda daerah kita dan juga wilayah Indonesia. Ini kesempatan ekonomi kita untuk bangkit kembali. Ini harus kita manfaatkan peluang ini dengan baik. Hendra Zidan, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala DKISP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit membuka kegiatan Training of Trainers Literasi Digital bagi Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM. Kegiatan yang digelar Kementerian Kominfo RI bersama GNLD, Cyber Kreasi serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah ini diikuti 20 peserta dengan menghadirkan narasumber Lurah Sekumpul Gusti Marhusin dan tim penyusun kurikulum literasi digital GNLD Cyber Kreasi Fikri Andika. Masyarakat dunia saat ini dan akan datang dituntut memiliki sumber daya manusia yang profesional dan kreatif agar dapat mengikuti serta beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit saat membuka kegiatan Training of Trainer Literasi Digital bagi Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama GNLD Cyber Kreasi yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah di salah satu hotel di Kota Banjarbaru. Aidil Basit menjelaskan, semakin tinggi pemahaman literasi digital, semakin bijak masyarakat dalam mengakses dan menyaring konten negatif seperti halnya berita hoax. Ditambahkan Aidil Basit, kelompok informasi masyarakat merupakan lembaga komunikasi yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri dan kreatif guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Saat ini, pemerintah Kabupaten Banjar melalui DKISP telah membina sebanyak 15 KIM dan diharapkan jumlah ini terus ditingkatkan agar peran kelompok bisa memberikan informasi dan promosi potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Aidil Basit berharap melalui pelatihan ini, kelompok informasi masyarakat bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang menarik, beragam, dan kreatif. Kita melaksanakan kegiatan pembukaan Training of Trainer Literasi Digital. Ini untuk masyarakat Kabupaten Banjar, khususnya anggota KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Nah, mereka dilatih untuk nantinya jadi pelatih bagaimana kelompok informasi masyarakat ini familiar terhadap teknologi informasi. Dan diharapkan dengan masyarakat memahami teknologi informasi ini, maka misalnya potensi-potensi di desa yang mereka miliki bisa
dimasukkan ke web, dimasukkan ke medsos mereka sehingga dapat pasarkan di Indonesia khususnya. Kemudian juga dengan kegiatan ini juga mereka diberikan informasi bagaimana menangkal berita-berita bohong dan bagaimana memberikan penjelasan kepada anggota tentang berita-berita bohong. Inilah maka hari ini merupakan kerjasama kita dengan Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Kita sekali lagi terima kasih untuk Kementerian Kominfo yang menunjuk Kabupaten Banjar sebagai salah satu tempat untuk kegiatan ini. Dan kita harapkan mudah-mudahan ini terus berlanjut. Dan tadi dikatakan saya bicara dengan tim dari Kementerian Kominfo bahwa mereka ini setelah dilatih mengajukan proposal, nanti proposal ini yang akan bahan bagi mereka apa yang mau dilatih di Kabupaten Banjar ini. Karena mereka nanti akan menjadi pelatih bagi Kim di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dimoderatori Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DKISP Kabupaten Banjar M. Hamdani yang menghadirkan dua narasumber yakni Lurah Kumpul Gusti Marhusin dan tim penyusun kurikulum literasi digital GNLD Cyber Kreasi Fikri Andika dan diikuti 20 peserta dari perwakilan tiap daerah yang digelar selama 2 hari. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, membuka workshop Satu Data Indonesia untuk lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Workshop Satu Data Indonesia ini diadakan guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi antar instansi pusat dan instansi daerah. Satu Data Indonesia merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menggapai mimpi bangsa untuk berdaulat dalam data. Dengan Satu Data juga banyak sekali manfaat untuk Indonesia, salah satunya membantu pemerintah dalam membuat rencana kerja pembangunan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, saat membuka workshop Satu Data Indonesia yang digelar di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Ditambahkan Aidil Basit, Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia kemudian menjadi Satu Data Daerah, khususnya Kabupaten Banjar, dan merupakan hal yang penting dalam kemajuan daerah untuk mendapatkan informasi terkait data SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Sementara itu, Edi Erwan Novianor, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku narasumber menambahkan, workshop Satu Data Indonesia ini diadakan guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi antar instansi pusat maupun instansi daerah. Khairin Melda, Suara Banjar melaporkan. Kominfo, program Durian Manis atau Pemuda Qur'ani Banjar Maju Mandiri dan Agamis digelar di SMA Negeri 1 Karangintan. Dalam kegiatan tersebut diserahkan 70 buah Al-Quran untuk program bersama Pemkab Banjar, program Durian Manis dari Rumah Berbagi Kebaikan Yuris Foundation dan Rumah Syamil Quran melalui Disbud Porapar Banjar untuk 3 sekolah yakni SMA Negeri 1 Karangintan, SMA Negeri 1 Martapura, dan SMA Negeri 2 Martapura. Program Durian Manis atau Pemuda Qur'ani Banjar Maju Mandiri dan Agamis sekaligus peringatan hari ulang tahun ke-19 SMA Negeri 1 Karangintan digelar di sekolah setempat. Mewakili Bupati Banjar, Sekretaris Dinas Pendidikan Hajah Nane Andriatne mengatakan adanya program Durian Manis ini menjadikan generasi Kabupaten Banjar akan bangkit dan menggaungkan Al-Quran di setiap waktu, sehingga generasi muda menjadi generasi yang Qur'ani, mulia, dan sejahtera. Program Durian Manis diharapkan lebih dikenal di masyarakat, terutama di setiap kegiatan pendidikan, agar para siswa menjadi pencinta Al-Quran yang kedepannya mampu menjadi penghafal Al-Quran.
Dalam kegiatan tersebut diserahkan 70 buah Al-Quran wakaf untuk program bersama pemerintah Kabupaten Banjar, yakni program Durian Manis dari Rumah Berbagi Kebaikan Yuris Foundation dan Rumah Syamil Quran melalui Disbud Porapar untuk siswa dan guru peserta pelatihan pemuda menghafal Al-Quran 2021. Penyerahan disaksikan Asisten Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ikhwansyah, Hajah Nana Adriatna, owner Rumah Syamil Quran, Toyib Marhaban, dan Harto Malik. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo mengusung tema Junjung Tinggi Sportivitas dan Jalin Silaturahmi, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi buka turnamen tenis Wakil Bupati Banjar Cup 2022 di lapangan tenis Al-Basia Martapura. Turnamen yang dilaksanakan selama 3 hari ini diikuti para peserta dari kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura. Dalam kegiatan tersebut juga dilantik pengurus cabang Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PELTI Kabupaten Banjar periode 2021-2026. Mengusung tema Junjung Tinggi Sportivitas dan Jalin Silaturahmi, turnamen tenis Wakil Bupati Banjar Cup 2022 dibuka Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi di lapangan tenis Al-Basia Martapura. Habib Idrus mengatakan, dalam target jangka panjang, nantinya olahraga tenis bisa menjadi pilihan bagi masyarakat, baik yang ingin sekedar berolahraga maupun menghasilkan suatu prestasi membanggakan buat daerah dan pribadi. Ia pun berharap turnamen ini bisa menghasilkan bibit-bibit atlet potensial yang bisa berprestasi ke depannya. Alhamdulillah pada pagi ini kita sekaligus pelantikan pengurus baru. Alhamdulillah yang melantik dari Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar periode 2001-2026. Mudah-mudahan dengan adanya pelantikan ini ke depannya tenis terutama untuk pemain-pemain tenis Kabupaten Banjar mudah-mudahan nanti ada yang berprestasi baik itu dari tingkat daerah, nasional, pulau sampai ke tingkat jenjang lebih tinggi lagi. Dan rencana kita alhamdulillah ada rencana kita mau menerima school tenis untuk anak-anak umur 16, 12 sampai 14. Insya Allah nanti kita buka pendaftaran. Mudah-mudahan nanti dengan adanya itu bibit-bibit tenis untuk Kabupaten Banjar lebih bagus lagi. Dan alhamdulillah juga pada ini kita dibuka turnamen Wakil Bupati Banjar 2002 yang pesertanya tadi kita dari ada Banjarmasin, memang dibatasi dan insya Allah kedepannya nanti ada lagi kejuaraan tenis Bupati Cup itu hari jadi mungkin hari jadi Kabupaten Banjar bulan Agustus dan mudah-mudahan dengan adanya ini pertandingan hari ini mudah-mudahan berjalan lancar, sportif, semangat, mudah-mudahan kedepannya sekali lagi ada bibit-bibit baru pemain-pemain tenis Kabupaten Banjar. Turnamen dilaksanakan selama 3 hari dari 25 hingga 27 Maret 2022 diikuti peserta dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kota Martapura. Di tempat yang sama juga dilakukan pelantikan pengurus cabang Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PELTI Kabupaten Banjar periode 2021-2026. Habib Idrus Al-Habsyi dan Iman Syah serta pengurus lainnya dilantik dan dikukuhkan sebagai ketua dan wakil ketua oleh Ketua Umum PELTI Provinsi Kalimantan Selatan Hasbullah. Tidak lupa Hasbullah mengucapkan selamat kepada pengurus cabang PELTI Kabupaten Banjar. Ditambahkan Hasbullah, keberadaan Wakil Bupati selaku Ketua PELTI diharapkan dapat berperan mengembangkan tenis khususnya di Kabupaten Banjar agar bisa lebih maju di masa yang akan datang. Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat krusial untuk memajukan perkembangan dunia olahraga di daerah. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, dapat memudahkan pengurus serta atlet untuk lebih berkembang, baik dalam hal keorganisasian maupun prestasi dalam setiap kejuaraan yang diikutinya. Khairin Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi.
Saya, Nada Izati, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.